Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tetaplah bantu orang-orang dalam kekurangan. Khususnya Bible berkata orang-orang kudus, orang-orang Lewi, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Bantulah mereka yang dalam kekurangan. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kalau kita belum bisa kasih tumpangan, sepeda motor membonceng barangkali contoh ya, kita bisa menumpangkan tangan mendoakan, menumpangkan tangan memberi. Kalau saudara punya motor, boncenglah orang-orang itu untuk sesuatu yang baik, ibadah. Ada komsel, ikut komsel. Ada persekutuan doa, ikut persekutuan doa. Ada Bible study, ikut Bible study. Berikan tumpangan. Saudara-saudara yang punya kendaraan, kalau misalnya mau melayani Tuhan, pas ada kegiatan rohani, ibadah, jemputlah jiwa-jiwa, bawalah mereka datang untuk beribadah. Itu juga sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan dari apa yang kita tidak punya. Melayani Tuhan dari apa yang Tuhan percayakan. Meskipun satu talenta kecil sekali, kita nggak punya roda 2, belum punya roda 4, kita punya 2 tangan untuk memberkati. Katakanlah kita tidak punya tangan, kita punya mulut untuk memberkati. Jadi seluruh organ tubuh kita ini bukan alat untuk melakukan dosa, tapi seluruh anggota tubuh kita ini alat untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Inilah kehidupan Kristen. Menjadi seperti Kristus. Saat engkau dianiaya, saat engkau digosip, saat engkau difitnah, saat engkau diancam, saat engkau dituduh penipu, engkau dipojokkan, engkau dihancurkan, dimatikan karaktermu, pribadimu, keluargamu, atau pelayanan Tuhan percayakan. Mau tahu nggak ajaran Tuhan Yesus yang benar? Ini bukan membanggakan organisasi gereja A, doktrin B, C, D, bukan. Tapi saya sudah mengajarkan Anda kehidupan Tuhan Yesus yang benar. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkati. Sulit. Kita perlu lebih deep lagi sama Tuhan. Sukar, kita perlu banyak berserah. Nggak mungkin kita perlu rendahkan hati kita. Orang yang mengenai kamu, berkatilah dia. Berkati dia dan jangan kutukin dia. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, serta menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Setialah perkara-perkara yang sederhana, setialah perkara-perkara yang kecil. Dari Tuhanlah yang akan menambahkan kepadamu promosi, perkara yang tinggi, perkara yang besar. Lakukan dengan tulus, dengan setia. Bukan karena ambisi, bukan karena mau untuk dilihat orang, bukan untuk karena mengejar motivasi-motivasi yang salah. Lakukanlah dengan setia. Anak tangga kecil, yang kecil, melangkahlah dengan tekun. Memang kadang-kadang letih, tapi tetaplah melangkah. Karena suatu hari kita pasti menerima mahkota surgawi. Amin. Arahkanlah dirimu pada perkara-perkara sederhana. Bagus ya kalau kita sebagai orang percaya, hidup kita sederhana. Pakaian sederhana. Ya memang sih bahwa yang utama hati. Ada orang juga pakaian sederhana tapi hatinya congkak. Ada orang yang pakai necis, parlente, hatinya sederhana. Pikirkanlah perkara-perkara yang sederhana.
Jangan yang terlalu tinggi. Janganlah menganggap dirimu sok pandai. Ya, itu di dalam ayat yang ke-16. Ya, janganlah menganggap dirimu, Pastor tambah SOK, sok pandai. Jangan sok pintar. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan merasa paling pandai. Ya, orang yang merendah itu selalu menunduk. Tapi orang yang sombong itu selalu menanduk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Bukan kalanganmu saja, bukan satu gerejamu saja, bukan satu keluargamu saja, tapi untuk semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bagi semua orang, lingkunganmu, masyarakatmu, tetanggamu, bagi semua orang. Masih banyak pastor melihat orang hanya fokus kaumnya saja. Seperti misalnya pastor berbagi kasih untuk semua kalangan. Ada saja yang menjapri, menggurui, ya, masukan sih bagi pastor, tapi kata-katanya udah menggurui, menghakimi. Kenapa harus kepada semua kalangan? Bukankah harusnya kepada seiman saja kita contoh berbagi kasih? Saya sedang menjalankan ajaran Kristus. Kalau saya menjalankan ajaranku, saya nggak mau berbagi kasih. Kami nggak mau berbagi kasih. Untuk apa? Tetapi karena saya mau menjadi hamba Tuhan yang menjalankan ajaran Kristus Tuhanku, ini, berbaiklah kepada semua orang. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan cari musuh. Musuh nggak usah dicari. Datang sendiri. Tetapi bangunlah kasih persaudaraan. Dan ini kita memang harus mengupayakan. Makanya Tuhan Yesus ajar kita supaya apa? Kita berlomba-lomba saling memberi hormat. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Bukan cari muka. Bukan mau dipandang seperti malaikat. Sok suci. Bukan. Tapi sesuatu yang hidup, kehidupan Kristus akan mampukan kita, saudara-saudara, untuk berbuat baik. Ayat 19 ya, pastor baca dari Roma pasal 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kita menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murkanya Tuhan. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Tetapi kalau musuhmu lapar, seterumu lapar, jangan kasih efek jerah. Kalau bahasa Makassar, cidako, cidako, cidako. Jangan. Kalau ajaran manusia, atau ajaran turun-temurun, atau ajaran karena dosa, begitu seteru kita, musuh kita, orang jahat, lapar, susah, alami musibah. Kalau ajaran yang kedagingan kita, kalau bahasa Makassar, cidako, cidako. Kalau bahasa Indonesia, rasain lu. Bahasa kerennya, kapok lu. Enggak. Pastor tidak mengajarkan ini, saudara-saudara. Karena yang saya ajarkan adalah firman Tuhan Yesusku, kekasih jiwaku. Yang Tuhan ajarkan saya dan pastor share ini, saudara, kalau musuhmu lapar,
berilah dia makan, berkatilah dia, jangan hakimi, jangan hakimi. Ingat baik-baik, saya bukan hakim, saudara-saudara juga tentu bukan hakim. Suatu hari kita semua akan dihakimi, tapi bagi orang benar di hadapan pengadilan tahta Kristus, kita itu mendapat mahkota. Orang fasik dihakimi, tapi bukan kita hakimnya. Sekalipun ada orang berbuat jahat kepada kita, dan di depan mata kita melihat dia susah, butuh tumpangan, lapar, tolong dia, berkati dia, kasih tumpangan sedapat-dapatnya, karena kita tidak pernah tahu. Barangkali di sana ada malaikat yang kita layani. Amin. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Bisa nggak? Belajar. Kadang-kadang musuh-musuh kita itu karena apa? Saudara, om, tante, ipar, keluarga dekat, adik, kakak, ya, sepupu. Kadang-kadang gitu. Kita nggak usah dulu ngomong luar deh. Kadang-kadang di dalam big family ini tidak cocok. Kita benci, kita marah. Nah, ajaran Tuhan ini hendaklah kita belajar lakukan. Ini perkara kecil. Kalau kita bisa setia, bertekun, nanti kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan janjikan. Ya. Bahkan jika kita melihat ada orang yang pernah jahat kepada kita, dia sedang haus, berilah dia minum. Sebab dengan berbuat kasih kepada orang-orang yang jahat kepada kita, kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Mari, jangan tuntut pembalasan. Mari, janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan.